Hey guys, selamat datang di channel Dewa Kamera Jogja. Di video kali ini kita akan membahas ketiga fokus utama yang tersedia pada Canon EOS M10, yaitu autofocus atau AF, manual focus atau MF, dan AF plus MF. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pertama-tama kita bisa aktifkan autofocus atau manual focus terlebih dahulu. Dikarenakan kamera yang saya gunakan seri M10, kita bisa aktifkan atau ubah lewat menu. Berbeda dengan seri D atau lainnya. Untuk seri D, kalian bisa mengubah AF maupun MF lewat lensa saja. Namun untuk M10 ini kita bisa ubah AF maupun MF melalui menu. Lalu kita bisa geser dan cari bagian fokus mode. Setelah itu kalian bisa pilih AF atau autofocus. Untuk singkatnya, autofocus merupakan mode di mana kamera secara otomatis menemukan titik fokus terbaik. Untuk menggunakan autofocusnya terdapat beberapa cara. Jadi karena kamera ini sudah mendukung touchscreen, kalian hanya perlu menekan di mana layar ingin difokuskan. Untuk cara keduanya, kalian bisa menggunakan tombol shutter. Kalian hanya perlu menekan setengah pada tombol shutter untuk mengaktifkan autofocus. Kamera akan secara otomatis mencari dan mengunci objek yang dipilih. Setelah itu, kalian bisa tekan tombol penuh untuk mengambil gambar. Kalian juga bisa menggunakan bantuan seperti one shot AF maupun servo AF. Untuk one shot AF cocok digunakan untuk subjek diam atau bergerak lambat. Untuk servo AF digunakan untuk objek yang bergerak cepat atau tidak menentu. Namun untuk kekurangannya dari autofocus adalah saat kondisi pencahayaan rendah. Jadi autofocus dari M10 mungkin kesulitan menemukan titik fokus yang akurat dikarenakan sistem autofocus memerlukan cahaya untuk mendeteksi kontras atau perbedaan fase. Jadi untuk solusinya kita bisa menggunakan mode manual. Karena mode manual dapat mengatur fokus secara presisi tanpa tergantung pada sistem elektronik kamera. Untuk menggunakannya, kita perlu mengubah dari AF ke MF terlebih dahulu, dan kalian juga bisa menggunakan tambahan fokus picking. Kita bisa klik MF picking, lalu kita bisa aktifkan. Untuk levelnya, kita bisa pilih high, dan warnanya bisa kalian pilih sesuai selera. Lalu di sini saya menggunakan warna merah. Jadi, focus picking merupakan alat bantu yang berguna untuk meningkatkan akurasi saat menggunakan manual fokus pada M10. Dengan fitur ini, kalian dapat memastikan area yang diinginkan dalam gambar berada dalam fokus dengan mudah dan cepat. Kembali lagi ke manual fokus atau MF. Jadi, mode ini memberikan kontrol penuh pada kalian untuk menentukan titik fokus secara manual. Ini sangat berguna apabila autofocus kesulitan menangkap fokus dalam kondisi cahaya rendah. Untuk penggunaannya, kalian bisa menggunakan mode live view pada LCD supaya mempermudah daripada viewfinder. Kalian bisa menggunakan ring yang terdapat pada lensa untuk mengatur fokusnya. Di sini juga terlihat fokus picking yang berwarna merah. Ini cukup membantu. Garis merah ini membuat gambar berada dalam fokus. Kalian bisa atur fokus sesuai selera kalian. Jika sudah, kalian tinggal menekan tombol shutter. Manual fokus ini dapat membantu memperoleh hasil yang tajam. Jadi manual fokus ini cocok digunakan seperti untuk fotografi makro yang membutuhkan pengambilan gambar objek kecil dengan detail yang sangat tinggi, seperti bunga, serangga, atau benda kecil lainnya. Manual fokus memungkinkan kalian untuk mengatur fokus dengan presisi pada bagian tertentu dari subjek, seperti mata serangga atau pusat bunga, yang seringkali sulit dilakukan untuk autofocus. Namun manual fokus kurang cocok digunakan apabila jika digunakan untuk menangkap subjek yang bergerak cepat atau dalam kondisi pencahayaan yang berubah-ubah. Manual fokus bisa menjadi kurang efisien dan akurat. Selanjutnya terdapat AF dan MF. Mode ini memungkinkan kalian untuk mengunci fokus secara otomatis menggunakan autofocus, kemudian melakukan penyesuaian manual. Ini berguna apabila autofocus hampir sempurna namun memerlukan sedikit penyesuaian agar mendapatkan hasil yang presisi.
Untuk menggunakannya, kalian hanya perlu membidik subjek dan biarkan autofocus bekerja mengunci titik yang diinginkan. Lalu, jika fokus sudah terkunci, kalian bisa putaring untuk penyesuaian manual jika diperlukan. Mode ini juga cocok untuk fotografi makro. Autofocus mendekati titik fokus yang diinginkan, tetapi memerlukan sedikit penyesuaian dengan manual, yang memastikan fokus pada bagian yang paling penting, seperti pada butik bunga. Mode AF dan MF ini juga cocok digunakan fotografi potret yang mungkin kalian ingin fokuskan pada mata objek. Namun untuk penggunaan mode ini mungkin sedikit membingungkan untuk yang baru memulai belajar kamera. Maka diperlukan pengalaman agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi untuk kesimpulannya, pemilihan mode fokus harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan kondisi pemotretan. Autofocus menawarkan kecepatan dan kemudahan, sangat cocok untuk pemula dan situasi cepat. Manual fokus menawarkan presisi dan kontrol, ideal untuk situasi yang memerlukan detail tinggi dan kondisi sulit. AF dan MF menawarkan kombinasi terbaik dari kedua mode itu, memberikan fleksibilitas dan kecepatan dengan kemampuan untuk melakukan penyesuaian manual saat diperlukan. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing mode, kalian dapat membuat keputusan yang lebih tepat untuk memaksimalkan kualitas hasil foto yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, mungkin itu saja. Semoga dapat membantu. Jika ada yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa.